Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, renungkanlah kalimat ini sejenak. Dunia yang kita anggap nyata, indah, dan penuh warna dalam pandangan para arif billah ternyata adalah kegelapan. Ia gelap karena ia fana. Ia gelap karena ia bukan tujuan. Ia gelap karena ia bisa menutup pandanganmu dari Allah. Tetapi ketika engkau melihat Allah di balik segala sesuatu, ketika itu pula engkau akan dapat melihat bahwa Dialah yang maha kuasa, maha agung, dan maha besar dalam setiap kejadian. Maka dunia yang gelap itu akan berubah menjadi cahaya dalam pandangan hatimu. Maka, siapa yang hanya mengejar bayangan akan lelah dan tersesat. Tetapi siapa yang mencari Allah akan mendapatkan cahaya yang hakiki. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, hikmah ini adalah pintu untuk memahami bagaimana seorang salik harus menempatkan dunia dalam hatinya. Bukan ditolak, bukan dituhankan, melainkan dipandang sebagai jalan menuju Allah. Dan kenapa dunia disebut kegelapan? Karena hakikat dunia adalah fana. Ia tidak memiliki cahaya dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang engkau lihat, langit, bumi, harta, kedudukan, bahkan tubuhmu sendiri, semuanya hanyalah pancaran, bukan cahaya sejati. Bayangkan malam yang gelap gulita. Jika tidak ada matahari, bumi ini hanyalah hamparan hitam tanpa bentuk. Begitulah dunia tanpa Allah, tidak berarti, tidak bernilai, dan menipu pandangan. Karena Allah adalah cahaya yang menerangi. Dialah yang menyingkapkan hakikat segala sesuatu. Dialah yang menjadikan dunia bermakna, bukan karena dunianya, tetapi karena ia adalah tanda dari Sang Pencipta segala sesuatu. Maka, orang yang melihat dunia hanya sebatas bentuk lahirnya, rumah, harta, jabatan, cinta manusia, ia ibarat orang yang hanya menatap bayangan tanpa pernah mencari sumber cahayanya. Ia akan tersesat, sebab bayangan selalu berubah, tidak tetap, dan tidak pernah abadi. Tetapi seorang salik, seorang pencari Allah, dia tidak berhenti pada bentuk dunia. Ia menembus tabirnya. Ketika melihat segala yang diciptakan, dia melihat yang menciptakan itu. Ketika ia melihat rezeki, ia melihat pemberi rezeki itu. Ketika ia melihat ujian, ia melihat Sang Penguji itu. Dan ketika ia melihat kematian, ia melihat Sang Pemilik kehidupan itu. Dunia baginya hanyalah cermin. Yang tampak di dalamnya bukan dunia itu sendiri, melainkan tajalli Allah, pancaran keindahan, keagungan, dan kekuasaannya. Inilah yang dimaksud Ibnu Athaillah dalam hikamnya yang penuh hikmah, bahwa dunia adalah kegelapan, tetapi bila engkau dapat melihat Allah di dalamnya, maka ia berubah menjadi cahaya yang menuntunmu menuju ma'rifatullah. Saudaraku, inilah dasar perjalanan tasawuf. Bukan menolak dunia, bukan meninggalkan dunia, melainkan melihat Allah di balik dunia. Sebab, ketika para arif billah berbicara tentang dunia, mereka tidak sedang berbicara tentang tanah, air, gunung, atau langit yang kita lihat. Namun dunia yang mereka maksud adalah ghurur, tipuan yang membuat hati lupa kepada Allah. Imam Al-Ghazali dengan penuh hikmah berkata, dunia itu ibarat bayangan. Jika engkau kejar, ia akan lari darimu. Tetapi jika engkau berpaling darinya, ia akan mengikutimu. Maka dunia dalam pandangan tasawuf bukanlah sesuatu yang nyata dan abadi.
ia hanyalah khayal yang Allah hadirkan untuk menguji hati manusia. Apakah ia akan terpaut kepada dunia, ataukah hatinya tetap terikat hanya kepada Allah? Ketahuilah, dunia ini laksana fata morgana di padang pasir. Seorang yang haus berlari mengejarnya, ia kira itu air. Tapi ketika sampai, tidak ada apa-apa. Begitu pula seorang hamba yang mengira letak kebahagiaan ada pada harta, jabatan, dan pujian manusia. Ia mengejarnya sepanjang hidup, dan ketika mati, ia dapati semua itu kosong. Para sufi sering mengibaratkan dunia sebagai pakaian yang tipis dan rapuh. Ia bisa melindungi tubuh sebentar dari panas dan dingin, tetapi ia tidak bisa menutupi hakikat jiwa. Dunia tidak lebih dari sekedar alat untuk kita pakai, bukan untuk menjadi tujuan. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah dengan penuh hikmah berkata, kecintaanmu pada dunia adalah sumber dari setiap kesalahan. Sebab dunia menutupi cahaya hati. Dunia membuat seseorang mengira ia memiliki kuasa, bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat, padahal ia hanyalah hamba yang lemah. Dunia ini tidak tercela pada sifatnya. Yang tercela adalah ketika engkau menaruh dunia di dalam hatimu. Sebab dunia hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Dunia hanyalah wadah, bukan isi. Para salik memandang dunia seperti bayangan dalam cermin. Ia ada, tapi ia tidak hakiki. Dan siapa yang larut dalam dunia, sejatinya ia sedang lalai dari Allah. Karena itu, seorang arif tidak membenci dunia, tetapi ia menempatkannya pada tempatnya. Dunia di tangan, Allah di hati. Dunia dipakai, Allah yang dicintai. Maka, hakikat dunia dalam tasawuf adalah madar al-ibtila, tempat ujian. Siapa yang hatinya tertipu, ia akan jatuh dalam kelalaian. Siapa yang hatinya sadar, ia akan menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat. Renungkanlah, engkau hanya singgah sebentar di dunia ini, seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Maka jangan biarkan duniamu mengikat langkahmu. Jadikan ia kendaraan untuk perjalananmu menuju Allah. Bagi seorang salik yang sedang menapaki jalan menuju Allah, dunia tidak lagi dilihat sebagai tujuan, tetapi sekadar jalan. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, bagaikan bayangan yang mengikuti tubuh, yang nyata hanya sebentar, lalu lenyap seiring matahari tenggelam. Salik tidak menolak dunia, namun juga tidak menjadikannya sebagai pusat hatinya. Ia tahu, dunia ini bukanlah tempat tinggal abadi, melainkan ladang amal yang akan dipanen di akhirat. Dunia dalam pandangan Salik ibarat pasar, di mana manusia singgah sebentar untuk membeli bekal perjalanan pulang. Bila ia terlena dengan pasar, maka ia akan lupa arah pulang. Orang yang mabuk dunia menjadikan dunia sebagai rumah, padahal dunia hanyalah jembatan. Tidak ada orang berakal yang membangun istana di atas jembatan. Maka Salik memandang dunia dengan mata hakikat. Dunia ini fana dan hanya Allah yang kekal. Ketika dunia menghias diri dengan gemerlapnya, Salik melihatnya sebagai ujian. Ketika dunia menampakkan pahitnya, Salik pun melihatnya sebagai ujian. Dunia hanyalah wajah dari takdir Allah. Indah maupun pahit, semuanya datang darinya. Maka seorang salik tidak sibuk dengan bentuk dunia, tetapi sibuk dengan Allah yang menurunkan dunia. Sebagaimana kata para arifin, dunia adalah hijab bagi orang yang berpaling dari Allah, tetapi dunia menjadi ayat dan tanda bagi orang yang memandang Allah. Maka dunia dalam pandangan salik bukan sesuatu yang dibenci secara mutlak,
dan juga bukan sesuatu yang dicinta secara mutlak. Ia menempatkan dunia sebagaimana mestinya, di tangan, bukan di hati. Hatinya tetap terikat kepada Allah, sementara tangannya mengelola dunia sebagai amanah. Salik berjalan di dunia, tetapi hatinya tetap tertambat kepada Allah. Ia makan, minum, bekerja, menikah, dan berdagang. Namun semua itu bukan tujuan. Semua hanya menjadi sarana untuk menegakkan ibadah, zikir, dan mengenal Allah. Begitulah dunia dalam pandangan Salik. Dunia ini tidak ia sembah, tidak ia benci, tetapi ia jadikan sebagai kendaraan untuk sampai kepada kekasih sejati. Saudaraku, dunia ini pada hakikatnya adalah cermin dari sifat Allah yang fana. Ia diciptakan bukan untuk menjadi tujuan, tetapi sebagai jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Namun, kebanyakan manusia tertipu olehnya. Tipuan dunia itu halus. Ia tidak datang dalam bentuk yang menakutkan, melainkan dalam rupa keindahan, kekayaan, pujian, kekuasaan, dan segala hal yang membuat hati terikat. Orang yang mencintai dunia seakan-akan mendapat kenikmatan, padahal ia hanya meneguk air laut. Semakin ia minum, semakin haus ia dibuatnya. Para arifin mengatakan, dunia itu ibarat bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari menjauh. Tetapi jika engkau palingkan wajahmu daripadanya, ia akan mengikutimu. Maka Salik harus cermat membaca hakikat. Dunia ini ibarat fata morgana di padang pasir. Orang yang lalai menyangkanya air, lalu berlari mengejarnya. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa selain kehampaan. Disinilah letak bahaya. Dunia bukanlah musuh yang nyata, tetapi ia bisa menjadi hijab yang menutup jalan menuju Allah. Perjalanan seorang salik adalah perjalanan kembali kepada asalnya. Ia datang dari Allah, dan ia ingin kembali kepadanya. Namun jalan ini tidak mudah karena penuh dengan ujian dan cobaan. Seorang salik harus melewati berbagai maqamat atau tahapan spiritual, seperti taubat, zuhud, sabar, tawakal, ridha, hingga mencapai ma'rifat. Setiap makam memiliki rintangan, dan rintangan terbesar justru berasal dari dalam dirinya sendiri, hawa nafsu, cinta dunia, dan bisikan syaitan. Maka Salik harus bisa melatih dirinya dengan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan nafsu, dan riyadah, melatih jiwa dengan ibadah. Ia memperbanyak zikir, muraqabah, dan khalwat menyendiri bersama Allah. Di jalan ini, seorang salik tidak menolak dunia, tetapi ia menempatkannya di tempat yang benar. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya. Hatinya hanya untuk Allah. Saudaraku, seorang salik sejati adalah orang yang setiap langkahnya diwarnai kesadaran bahwa ia selalu dalam pengawasan Allah. Ia tidak tertipu oleh pujian manusia dan tidak hancur oleh celaan manusia. Hatinya teguh karena sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski penuh tipuan, namun dunia tidak sia-sia. Dunia adalah ladang tempat seorang salik menanam amalnya. Disinilah ia menabur benih amal syalih, zikir, ilmu, dan ibadah. Apa yang ia tanam di dunia, itulah yang akan ia panen di akhirat. Maka orang bijak berkata, dunia adalah sawah ladang akhirat. Perhatikanlah saudaraku, jika engkau tanam benih kesombongan, kezaliman, dan kelalaian, maka di akhirat engkau akan memetik penyesalan. Tetapi jika engkau tanam benih amal syalih, keikhlasan, dan zikir, maka engkau akan memetik buah surga. Oleh karena itu, dunia hanyalah jembatan. Tidak seorang pun membangun rumah di atas jembatan. Kita hanya melewatinya dengan membawa bekal untuk perjalanan panjang. Bekal itu bukan harta, bukan kedudukan,
melainkan amal syalih yang ikhlas karena Allah. Hati manusia ibarat cermin. Jika ia penuh karat karena cinta dunia, ia tidak akan bisa memantulkan cahaya Allah. Tetapi jika ia dibersihkan dengan zikir, muraqabah, dan muhasabah, ia akan menjadi cermin jernih yang memantulkan cahaya hakikat. Saudaraku, dunia bukanlah benda di luar kita. Dunia sejati yang berbahaya adalah yang bersarang di dalam hati. Ketika hati terlalu mencintai dunia, maka ia terhalang dari Allah. Inilah yang disebut hubbud dunya, cinta dunia, yang Rasulullah sebut sebagai pangkal segala kesalahan. Maka seorang salik harus berjuang untuk menyucikan hatinya. Ia melatih dirinya untuk zuhud, bukan dengan membuang dunia, melainkan dengan tidak meletakkan dunia di hatinya. Zuhud adalah ketika engkau memiliki dunia, tetapi engkau tahu bahwa itu titipan. Engkau tidak sombong ketika diberi, tidak gelisah ketika diambil. Hati yang bersih dari dunia akan ringan dalam zikir. Ia akan merasakan manisnya ibadah, karena hatinya tidak lagi terikat dengan selain Allah. Saudaraku, dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Ia bisa menipu jika kita menjadikannya tujuan, tetapi ia bisa menjadi ladang pahala jika kita menjadikannya sarana. Seorang salik tidak menolak dunia, tetapi ia menempatkannya di tangannya, bukan di hatinya. Ingatlah, akhir dari perjalanan ini bukanlah dunia, bahkan bukan pula sekadar surga. Akhir dari perjalanan seorang salik adalah perjumpaan dengan Allah, Sang Kekasih sejati. Maka gunakanlah dunia sebagai sarana untuk sampai kepadanya. Jangan tertipu olehnya, tetapi jadikanlah ia sebagai jembatan menuju ridha Allah. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih karena telah menyimak renungan ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami sampai sejauh ini. Karena dukungan dan perhatian Anda sangat berarti bagi kami dalam menyampaikan risalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.